Shalom, saya atas nama Cindy Cenora dan rekan saya Fitriani Tawang dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan Pendidikan Agama Kristen, kelas D angkatan 2019. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan gereja mula-mula. Yang pertama adalah keadaan secara lahiriah. Secara politis, dunia tempat gereja mulai timbul ialah Kekaisaran Romawi. Luasnya kekaisaran itu dari Selat Gibraltar sampai Sungai Efrat dan dari tanah Mesir sampai Inggris. Batasnya di sebelah utara ialah Sungai Rin dan Donai. Akan tetapi kuasa tentara Romawi dirasai sampai jauh di luar batas itu. Pusat kekaisaran yang besar itu ialah kota Roma, tempat kaisar-kaisar bersemayam. Hanya satu bahasa pergaulan dipakai, yaitu bahasa Yunani yang pada zaman itu disebut koine, artinya bahasa umum. Jemaat Kristen pertama terdiri dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Kristen itu tetap mengunjungi Bait Allah dan sinagoge dan menaati hukum Taurat dengan setia. Terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-26 dan pasal 3 ayatnya yang pertama. Sama seperti orang-orang Yahudi lainnya, mereka menentangkan pergaulan dengan orang-orang kafir, karena mereka itu tidak menaati hukum Taurat dan dengan demikian mereka disebut najis. Pauluslah yang betul-betul memahami bahwa tidak perlu lagi orang-orang Kristen itu mengikuti perintah-perintah Taurat Musa, sebab orang percaya telah bersatu dengan Kristus. Terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-6, yaitu dengan kematian dan kebangkitannya. Akan tetapi, banyak orang Kristen Yahudi yang tetap memperjuangkan Taurat sebagai syarat keselamatan. Orang-orang ini kita sebut orang-orang Yudais. Berkat usaha Paulus itu terhindarlah bahaya yang mengancam gereja, yaitu bahwa gereja akan menjadi sebuah mazhab Yahudi semata-mata. Pada masa pertama, salah satu pusat pekabaran Injil yang utama ialah kota Antioquia, salah satu pusat kekristenan di Syria Timur, dan di Mesopotamia ialah Edessa. Selama abad kedua, kota ini merupakan negara merdeka yang kecil yang menjadi penyangga antara Roma dan Partai. Pada tahun 179, Raja Edessa masuk Kristen sehingga Edessa merupakan negara Kristen yang pertama. Salah seorang yang mengabarkan Injil di sebelah timur Edessa ialah Addai. Agama Kristen sudah memasuki berbagai lingkungan kebudayaan dan bahasa. Masing-masing lingkungan itu mempengaruhi orang-orang Kristen yang berasal daripadanya. Maka pada zaman ini sudah timbul berbagai cara yang berbeda untuk mengungkapkan keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Di sini kita akan membahas 4 cara mengungkapkan iman yang ditemukan dalam kekristenan pada abad yang kedua. Yang pertama adalah didake atau pengajaran. Salah satu tulisan yang terkenal dari zaman sesudah para rasul ialah kitab Didake, yang barangkali ditulis sekitar tahun 100 Masehi di Syria. Yang kedua yaitu surat-surat Ignatius. Dalam surat yang penghabisan ini, ia melarang saudara-saudaranya yang ada di ibu kota dengan keras untuk berusaha membebaskannya. Ia sangat merindukan kematian syahid agar cepat-cepat ia dapat bersatu dengan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah Justinus Martir. Ia menekankan bahwa Allah tidak bisa dikenal, tidak berubah, dan bahwa semua nama yang kita berikan kepada Dia sebenarnya tidak kena. Ini semua bersifat platonis. Tetapi sebagai seorang Kristen, Justinus mengaku bahwa Allah yang tidak dapat dikenal itu telah memperkenalkan dirinya, bahwa Allah yang jauh dari dunia itu telah mempedulikan dunia dan mengutus anaknya untuk menyelamatkannya. Yang keempat adalah Bardaisan. Ia mengemukakan bahwa orang-orang Kristen yang hidup di berbagai negeri tidak mengikut adat kebiasaan yang berlaku di negerinya.
walaupun mereka hidup di bawah susunan bintang-bintang yang sama seperti teman-teman senegrinya. Dalam hal tata gereja juga terdapat beberapa bentuk yang berbeda-beda dalam gereja mula-mula itu, tetapi dalam hal ini selama abad kedua dihasilkan pola yang seragam. Dalam abad kedua perbedaan ini menjadi hapus dan dihasilkan pola yang seragam dalam hal tata gereja. Dalam waktu yang sama terjadi perubahan dalam hubungan antara pejabat-pejabat satu sama lain. Dalam gereja mula-mula tak ada perbedaan pangkat antara mereka. Tetapi sekitar tahun 100 para penilik mulai menganggap pelayan-pelayan lainnya sebagai bawahannya. Pandangan dan lalu lintas di barat dan di laut mempererat hubungan antara semua bagian kerajaan. Ketentraman dan ketertiban terdapat semua daerah. Perjanjian-perjanjian Paulus dan perkembangan gereja yang pesat itu akan sukar diartikan jika tidak mengingat keadaan dunia zaman itu seperti yang telah diterangkan. Kemudian yang kedua adalah kerajaan secara batinia. Sudah tentu kesemuanya itu belum berarti suatu kesatuan batinia, dan mereka masih memelihara sifat dan adatnya sendiri. Sedangkan negeri-negeri sekitar pusat kekaisaran itu pun bersatu secara batinia. Semangat Romawi di bagian barat berbeda jauh dengan suasana Yunani di bagian timur. Kemudian yang ketiga, pengaruh agama-agama timur. Pokok utama agama-agama itu ialah kelepasan yang dijanjikan kepada manusia, yaitu kelepasan daripada segala kesukaran dunia ini. Jenis agama ini dapat disebut hinduisme dan dualisme. Hinduisme ialah kepercayaan bahwa yakni segala isinya termasuk manusia juga bersifat ilahi. Kemudian dualisme bertentangan yakni yang nampak dan yang tidak nampak, dan dualisme itu berlawanan sama sekali dengan Alkitab dan ajaran gereja. Kemudian yang keempat, penyembahan kepada kaisar. Ibadat kepada kaisar adalah salah satu pernyataan yang sangat penting dari hidup keagamaan dan permulaan tarikh ilahi. Kemudian yang kelima, ilmu filsafat. Pada waktu gereja memasuki dunia zaman Helenisme, itu ada juga beberapa golongan ahli filsafat kenamaan baik Yunani maupun Italia. Jemaat-jemaat Kristen yang mula-mula, yang pertama, keadaan siding itu hari kelahiran gereja ialah keturunan Roh Kudus kepada Penta Penta. Keadaannya nampaknya seperti mazhab Yahudi saja. Mula-mula orang Kristen masih mengunjungi bait Allah dan rumah ibadat serta taat kepada Taurat. Yang kedua, sidang pertama bersifat kemis. Pada orang yang mengatakan bahwa jemaat mula-mula itu bersifat kemis berhubungan dengan penjualan harta benda yang hasilnya dibagi-bagikan di antara semua saudara-saudara yang terdapat dalam Kesaksian 2 ayat 44. Yang ketiga, karunia-karunia dalam gereja dapat kita lihat bahwa abad-abad kemudian juga orang kadang-kadang dipengaruhi karunia